perkenalkan, saya Bidan Eva dari instansi Kusuma Sadar. Selamat siang Bidan Eva. Terima kasih untuk Bu Dian dari Ahli Gizi Sragen telah meluangkan waktunya untuk berbincang secara virtual dengan saya ya Bu. Baik, saya akan langsung saja bertanya. Di sini saya akan mengajak Ibu untuk mendiskusikan mengenai Ibu pada masa nifas. Saya ingin menanyakan mengenai apa saja sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh Ibu pada masa nifas. Karena menurut jurnal yang saya baca, sekitar kurang lebih 25% gizi ibu pada ibu dengan masa nifas itu meningkat. Peningkatan pada kebutuhan gizi itu sebenarnya berfungsi untuk apa ya Bu? Benar sekali ya Bu ya, pada ibu nifas kebutuhan gizi meningkat sebesar 25%. Hal ini berfungsi untuk memproduksi ASI. Apabila ASI yang dibutuhkan pada bayi itu baik, maka tumbuh kembang bayi juga baik, kemudian integritas kulit bayi juga baik, dan tonus ototnya juga baik. Lalu zat gizi apa saja yang dibutuhkan oleh ibu nifas Bu? Zat gizi yang dibutuhkan pada ibu nifas yang pertama yaitu ada kalori. Kalori pada ibu nifas diperlukan sekitar 2.300 hingga 2.700 kalori. Kemudian yang kedua ada protein. Protein pada ibu nifas itu memerlukan tambahan sebesar 20 gram protein di atas kebutuhan normalnya. Kemudian yang ketiga ada cairan. Pada ibu nifas dianjurkan untuk meminum 2 hingga 3 liter air dalam bentuk air putih, susu, dan jus buah. Dan yang terakhir ada vitamin dan mineral seperti zat gizi. Dan yang terakhir yaitu ada vitamin dan mineral seperti zat besi, iodium, vitamin A, dan vitamin C. Baik, Bu Dian, tadi setelah saya mendengarkan penjelasan dari Bu Dian mengenai gizi pada ibu nifas, itu manfaatnya untuk memproduksi ASI. Lalu apakah ada manfaat lain, Bu? Selain untuk memproduksi ASI, manfaat gizi pada ibu nifas yaitu untuk mempercepat kesembuhan ibu, terutama untuk kesembuhan alat reproduksi. Kemudian untuk memenuhi nutrisi ibu agar dapat mencukupi kebutuhan ASI bayinya. Kemudian untuk dampaknya, apakah ada dampak tertentu yang akan terjadi jika seorang ibu nifas kebutuhan gizinya tidak terpenuhi, Bu? Dampak yang akan timbul seperti menghambat pemulihan tubuh pasca persalinan, kemudian mengalami kelelahan dan gangguan kesehatan, dan berkurangnya produksi ASI untuk bayinya. Jadi, susunan makanan untuk ibu dengan masa nifas itu karbohidrat, protein, cairan, dan buah-buah dan sayuran ya Bu. Jika saya memberikan contoh, untuk makanan karbohidratnya saya beri nasi, kemudian lauknya ikan dan sayur, kemudian susu 1 gelas. Apakah itu sudah cukup, Bu? Itu sudah sangat cukup Bu untuk memenuhi gizi pada ibu nifas. Baik, terima kasih Bu Dian untuk penjelasannya. Terima kasih juga telah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya, mendiskusikan mengenai gizi pada ibu nifas, gizi yang dibutuhkan oleh ibu nifas. Jadi di sini saya sebagai bidan semakin memahami mengenai